Haleluya, shalom. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah buat kita yang ada di tempat ini. Dan juga buat Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini di rumah. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan Yesus. Apapun masalahmu, apapun problemamu, apapun yang kau alami saat ini, jangan biarkan itu untuk kita menghalangi, untuk kita dihalangin menyembah Tuhan, untuk mematahkan semangat kita untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Tapi biarkanlah masalahmu, problemamu, pergumulanmu, apapun yang kau hadapi saat ini menjadi pedoman atau menjadi satu dukungan, dorongan untuk kita boleh datang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sebab hanya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru, dalam hadiratnya ada sukacita yang baru, dalam hadiratnya ada kelepasan dan kelegaan. Oleh sebab itu mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu itu yang kami rindukan. Hadirat-Mu itu yang kami nanti-nantikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana,
ditinggikan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Layaklah Tuhan ditinggikan, layaklah Tuhan disembah, layaklah Tuhan terima pujian, terima pengagungan, terima penghormatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab namamu besar, sebab namamu heran, sebab namamu ajaib, ajaib perbuatanmu. Sebab namamu heran, perbuatanmu hebat Tuhan, perbuatanmu ajaib, dulu sekarang dan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah Allah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, tempat persembunyian kami. Engkaulah Allah sumber pengharapan kami. Engkau sanggup melakukan segala-galanya. Engkau sanggup membebaskan kami. Engkau sanggup membebaskan, Engkau sanggup memulihkan kami Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Allah pencipta langit dan bumi. Terpujilah namamu Tuhan, ditinggikan di atas. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang setia. Terpujilah namamu Terpujilah Tuhan. Tuhan, dulu sekarang hingga selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau. Sama-sama bangkit berdiri dan berikan sorak-sorak bagi Allah kita, katakan haleluya. Haleluya.
sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sama-sama berikan sorak-sorai bagi Allah kita dan serukan haleluya. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Berikan sorak-sorai meriah bagi Allah kita dan serukan haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami. Hanya Engkau saja yang layak dipuji, hanya Yesus saja yang layak disembah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin, haleluya. Tetap bersukacita dan bersorak-sorai bagi Allah kita, amin. Yuk sama-sama kita mau angkat suara kita, tinggikan Allah kita, haleluya. Sama-sama kita mau serukan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Katakan besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi Kau angkat sakit kami Tuhan, Kau angkat sakitku, bahkan beban kami Tuhan angkat. Kau angkat beban hidup. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Engkau yang setuju Allah kita dahsyat, serukan haleluya. Sama-sama kembali katakan, oh bukti karya-Mu nyata dari generasi ke generasi. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu, besar cinta-Mu nyata. Oh, oh, oh. Dari generasi ke generasi. Engkau yang sakit dengan iman katakan, Kau angkat sakitku, Kau angkat bebanku, Kau angkat beban hidup. Come on church, jump and say Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat. Engkau yang sakit lompat dan katakan Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Katakan Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sama-sama tepuk tangan katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik. Kau baik Tuhan, sangat baik, teramat baik. Katakan pada dirimu, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Engkau dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sekali lagi yuk katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat.
sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, sangat dahsyat, teramat. Sekali lagi sangat dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yeah, haleluya. Boleh lihat kiri kananmu. Mungkin engkau tidak bisa memberikan senyum, tapi dari tatapan matamu akan terlihat engkau sedang senyum atau engkau sedang cemberut. Haleluya, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Angkat tanganmu, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sama-sama kembali kita mengatakan, namanya Tuhanku, menara yang Engkau tempat perlindungan kami Tuhan, Guru perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, Engkaulah keselamatan kami, batu keselamatanku. Sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan kita, amin. Nama yang Telah membebaskanku, segala kuasa tunduk, oh segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan, nama di atas, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja, yang termulia, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Sebab ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Sebab tidak ada nama yang berkuasa di bawah kolong langit ini selain nama Yesus, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu bahkan yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul di hati, bahkan yang tidak pernah kita dengar. Itu yang Tuhan sediakan bagi engkau, bagi saya yang setia menanti-nantikan Dia. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita
untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami tenangkan hati kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kebenaran firman-Mu Yesus. Berbicaralah ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan ya Tuhan. Hati kami yang keras Tuhan lembutkan dalam nama Yesus. Setiap Bapak Ibu atau teman-teman atau siapapun yang menyaksikan ibadah ini, ketika firman itu ditaburkan, biar Tuhan yang memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan tolong. Yang putus pengharapan Tuhan pegang tangan mereka, peluk dan rangkul mereka ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sebab tidak terbatas kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, mari sama-sama bangkit berdiri katakan syukur. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, katakan lebih luas, lebih luas. Pada hambanya saya persilakan di samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lagi sama-sama. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa
takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, kami sembah, kami muliakan Kau Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau memberikan kami napas kehidupan. Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Ya Allah kami yang mulia, kami boleh sehat, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas pemeliharaanmu bagi hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami nikmati kebaikan-Mu, kami nikmati kasih setia-Mu Tuhan. Kami nikmati kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Ya rabarabarabarabu, haleluya, haleluya. Terima kasih. Lebih tinggi dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lagi sama-sama. Lebih luas dari samudra, amin. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Kita katakan sama-sama. Lebih luas. Lebih luas dari samudra. Amin. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan lagi sama-sama lagi, haleluya. Lebih luas dari samudra. Haleluya. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur atas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita berikan tepuk tangan ya buat Allah kita. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami mengucap syukur ya Bapa. Kalau pada pagi hari menjelang siang ini kembali kami boleh duduk manis dan juga melayani pekerjaan-Mu untuk mendengarkan, bahkan memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Salam semuanya, terima kasih buat teman-teman pemusik dan worship leader yang sudah menaikkan pujian, membawa kita kepada hadirat Tuhan dan menaikkan pujian yang indah bagi Tuhan kita. Dan terima kasih juga buat kedatangan Bapak Ibu Saudara dan teman-teman saudara yang ada di rumah juga. Terima kasih buat kesetiaannya tetap ada bersama dengan kami walaupun mungkin hari ini lewat online karena keadaan. Tapi jangan menganggap kalau ibadah online itu lebih tidak enak gitu. Harus dibiasakan bahwa tetap walaupun kita ibadah online tetap kita sungguh-sungguh serius seperti bagaimana kita beribadah kalau di gereja, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, seringkali kita melihat atau dalam diri kita tidak ada lagi hasrat, ya, tidak ada lagi gairah untuk mengikut Tuhan. Banyak di antara kita ya beribadah, tetap beribadah, ikut Tuhan. Jadi hanya sebagai rutinitas, sama seperti berkeluarga. Ya. Berkeluarga itu juga kalau lagi pacaran, kalau ketemu dia seperti ada strum, ya, kayak strum belut. Saudara pernah nggak di strum belut? Ya, mungkin main drum karena di Kalimantan sering dia tahu tuh ada belut strum, ya. Itu kalau kena strum ya, waduh kita sakit. Tapi kalau kita dekat dulu waktu sama pacar kita, rasanya gimana ya? Pengen cepat-cepat. Kalau kita ketemu dia pas weekend, lama sekali lah weekend ini, ya kan? Lama sekali lah ini. Padahal saya sudah merencanakan mau kemana. Soalnya kalau ketemu pasangan kita, rasanya itu seperti di awan-awan. Semuanya orang numpang. Hanya kita dua yang ada di dunia ini. Jadi suka hati kita, kan? Mau pegangan tangan, bergandengan tangan, makan sepiring berdua. Walaupun mungkin masih ada bau pete mulut suaminya, pacarnya, atau bau parfumnya. Itu menjadi tidak masalah. Karena kaulah segalanya, kaulah bintangku, kaulah bulanku, ya kan? Gara-gara kau banyak utangku. Semuanya serba indah, ya kan? Semuanya serba nikmat. Kalaupun pacarnya marah, kenapa siang? Jangan marah dong. Nanti
senyum kamu hilang dong. Gimana bos senyum bisa hilang? Senyum dong, nanti kalau senyumnya hilang gimana? Jangan dong sayang, makan yuk, disuapi ya kan. Pokoknya indah sekali lah dalam waktu berpacaran itu. Ada getaran-getaran cinta, kata Chris ya kan, dalam lagunya itu. Kan bahwa cinta itu sebenarnya tidak salah saudara. Karena Tuhan juga menciptakan kasih yang namanya eros kepada kita. Tetapi menjadi salah kalau kita memanfaatkan kasih eros itu menjadi tidak baik. Sama seperti pisau. Pisau itu tajam. Ya. Saya punya pisau, itu kalau motong ayam, wah itu digigit langsung putus. Makanya saya kalau pegang dia, hati-hati sekali saya. Waktu saya beli, dia bilang, Pak ini pisau hati-hati ya. Ini tajam, benar tajam. Kalau ayam itu cepat banget putusnya. Karena saya suka motong daging, saya beli. Gitu. Gede, tap, putus langsung. Itu kalau salah digunakan, namanya anak saya Yemima pegang itu udah menjadi bahaya itu. Pasti bahaya. Jadi saudara kasih Tuhan, cinta itu juga seperti itu. Lagu-lagu cinta itu juga boleh kita nyanyikan. Asal jangan sampai dibilang, aku ingin menikah 2 kali lagi. Nah itu menjadi salah saudara kan. Apalagi sudah menikah, janganlah ada lagu seperti itu. Lama-lama meresap di otak, pas istri gak baik, aduh ingin menikah seperti lagu tadi gitu kan. Jadi perlu kita seleksi lagu-lagu yang perlu kita nyanyikan. Saudara kasih Tuhan, selama kita pacaran, selama mungkin kita juga waktu kita pertama mengenal Tuhan, ada gairah, ada hasrat, ada passion kalau bahasa Inggrisnya. Saya katakan ada passion, ada hasratnya. Makanya dibuat di film waktu penyelipan Yesus, Mel Gibson membuat judul filmnya adalah The Vision of Christ, hasratnya Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Jadi, saudara kasih Tuhan, pada saat mungkin kita pertama kali terima Tuhan, kita berhasrat sekali. Waduh, saya masih ingat waktu saya pertama sekali ikut terima Tuhan di gereja bisa 3-4 kali. Tidak peduli siapa pendetanya, penyembahan kiri kanan nggak peduli kita. Mau batu waktu itu kita belum pakai deodoran, kita angkat tangan aja tinggi-tinggi, nggak peduli teman kita mau bau atau tidak. Yang penting hari ini gue asik menyembah Tuhan. Sampai di rumah lagi, ambil gitar saya waktu masih gitar kopong yang saya beli dulu waktu itu 50.000. Suaranya juga ber gitu kan. Tetap aja menyembah Tuhan, haleluya. Pada berulang gereja, pokoknya indah sekali rasanya di dalam Tuhan. Tapi saudara kasih Tuhan, seiring waktu berjalan, sama seperti dengan suami istri tadi, kalau pacaran tadi setelah masuk dalam pasangan suami istri, itu menjadi beda saudara. Token habis. Kau dari tadi kau liatin token udah mau mati, diam aja kau. Gitu kan. Udah mulai itu. Nanti barang gak pas letakannya, udah mulai ribut. Nah khususnya nih yang mau menikah ya. Di sini ada mau menikah. Ini juga menjadi direnungkan. Ya kan? Sebelum menikah itu, memang menikah itu gambarannya seperti surga. Tetapi sebenarnya, welcome to the jungle. Ya kan? Seperti di hutan yang tidak tahu apa yang kita mau lihat. Tiba-tiba pas kita lihat hutannya mantap sekali, kita masuk. Hah, ada singa. Ya kan? Wah, serem ya, takut aku gitu kan. Ternyata ada singa di sini gitu kan. Wah, ada singa di sini. Ah, ada B2. Dulu B2 kita sikat, tapi sekarang bisa menggigit. Tariknya panjang sekali, seram, ya kan? Pokoknya semua welcome to the jungle kalau masuk dalam pernikahan itu. Maka saudara kasih Tuhan, hasrat itu pun mulai, hasrat itu cinta kita pun bisa mulai berubah. Dari dulunya kita sayang-sayangan elus-elus rambutnya, yang dulunya kita anggap rambutnya itu bagus, indah seperti iklan Sunsilk. Tapi kalau udah menikah, kok rambutmu bau ya? Nggak mandi kau, gitu. Udah gak lagi mencuci elus-elus gitu. Itu kan kenapa? Karena sudah mulai ada kepudaran, tidak ada lagi hasrat di sana, saudara kasih Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, kita tetap harus menjaga hasrat itu. Kita harus bagaimana menjaga hasrat kita tetap, passionnya kita tetap datang di hadapan Tuhan. Demikian juga dalam berumah tangga. Saya ini orang Batak, saudara kasih Tuhan. Orang Batak itu gak suka romantis-romantis ya. Jadi kalau saudara mau menikah dengan orang Batak ya, khususnya di pacar main drum, mikir 2 kali. Dia gak suka romantis. Yang penting berkeluarga, diurus anaknya, urus istrinya, cukup bagi dia. Kalau ya katakan makan, dinner bareng gitu kan, aduh galau, udahlah. Kita di rumah aja lah. Kita masak apa gitu kan, enak gitu. Kalau istri saya itu, walaupun orang Batak sedikit romantis. Makanya kemarin kami anniversary yang kelima ya.
perayaan pernikahan kelima. Pak, kita makan di sini yuk, berdua aja. Hati saya itu kalau nggak ada ikut anak-anak rasanya nggak enak gitu. Pokoknya ada yang tinggal, makan yang enak pun rasanya, aduh anak gue makan apa ya gitu kan. Tapi ya dia tuh pengen seperti itu, makanya kita pergi berdua. Kita berdua dan memang harus dibuat seperti itu, saudara. Dan puji Tuhan, hasrat itu kalau kita berdua-dua di mobil itu beda dengan anak. Kalau ada anak, ada yang satu ribut, mau di depan satu, atau di belakang. Pokoknya ribut gitu. Tapi kalau kita berdua rasanya kembali seperti pacaran gitu. Ada hasrat lagi, oh iya ya. Inilah istri gua ada 5 tahun, pikir 5 tahun menjalani pernikahan denganmu luar biasa juga ya, gitu ya kan. Apalagi orang tua yang sudah lama menikah gitu ya. Waduh itu kita makin salut dan doakan juga kami dan saya juga berdoa buat kita yang usia pernikahan kita masih seumur jagung kata orang supaya kita tetap awet, tetap langgeng, ya kan? Dan bagi saudara yang mau menikah, pikirkan baik-baik. Dalam pernikahan itu memang kelihatan seperti hutan yang bagus. Tapi sebenarnya itu banyak singa, ada semua binatang-binatang buas di sana yang perlu kita taklukkan. Kalau kita mau taklukkan, kalau ada singa, kita mau habisin singanya lari atau kita dimakan oleh singanya. Kalau dimakan singanya hancur keluarga kita. Jadi saudara kasih Tuhan di situ banyak persoalan. Tergantung kita bagaimana mengatasinya. Tapi sebenarnya menikah itu juga indah. Saudara kasih Tuhan kalau masuk ke hutan, enak saudara. Saya kalau malam-malam mau tidur suka nonton vlog-vlog orang berburu di hutan, khususnya di Kalimantan. Waduh, itu rasanya enak. Seperti saya ikut dengan mereka berburu babi hutan gitu. Tapi saya tahu bahwa berburu itu nggak gampang. Saya pernah ikut berburu, capeknya minta ampun, kaki itu sakit sekali karena licin kan. Dan waduh, itu capek sebenarnya. Tapi kalau pada saat nonton itu kita asik sendiri gitu. Seperti kita ikut nge-vlog mereka itu dalam perburuan yang namanya binatang-binatang seperti babi hutan itu. Saudara kasih Tuhan sebenarnya indah dalam pernikahan. Maka saudara kasih Tuhan, perlu ada satu hasrat yang perlu kita berikan. Saudara kasih Tuhan, bagaimana sekarang kerohanian kita? Bagaimana sekarang keimanan kita? Apakah masih berhasrat bersama dengan Tuhan? Apakah seperti dulu kita pernah mengenal Tuhan? Apakah sudah mulai hilang hasrat itu malah? Saudara kasih Tuhan, kita belajar dari seorang pemazmur ya. Jadi saudara kasih Tuhan, Mazmur, kemarin kita buka di dalam Mazmur 84 ayatnya yang kelima. Ya. Di Mazmur 84 saudara kasih Tuhan. Ayat 6. Mazmur 84 ayat 6 dikatakan di sana, saudara kasih Tuhan. Nggak tahu ya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Saudara kasih Tuhan dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apa sih maksud di sini ziarah, saudara kasih Tuhan? Kalau dalam bahasa Arab artinya ziarah itu artinya berkunjung ya. Jadi kalau di Indonesia kata ziarah itu menjadi horor ya. Ziarah berarti enggak ziarahnya kau, ya kan? Berarti ke makam, horor jadinya kan. Padahal sebenarnya kata ziarah di sini berkunjung ke Israel tentunya. Dalam bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani artinya Allah harapiannya itu naik ya. Kenapa dikatakan naik? Berkunjung karena Yerusalem itu ada di Bukit Sion ya. Jadi mau dari Gunung Etfras mau datang ke Bukit Sion atau ke Yerusalem artinya tetap naik karena itu di bukit ya. Kalau saudara nanti ada uang, ada berkat, saya berdoa saudara ada berkat. Yerusalem itu ada di atas ya di bukit Bukit Sion ya. Makanya dikatakan dari Sion katakan. Jadi Bukit Sion artinya naik. Jadi saudara kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan berziarah di sini? Berziarah di sini saudara kasih Tuhan artinya bahwa orang Israel itu tidak selama-lamanya, tidak bisa seperti kita setiap hari datang menyembah Tuhan, ya, dan masuk kamar kita berdoa, atau kita ikut Zoom, atau ibadah lainnya, tidak seperti itu. Orang Israel pada masa itu memiliki hari-hari tertentu untuk mereka bisa ke Bait Allah. Contohnya pada saat hari Pentakosta,
atau pada saat Paskah, atau pada saat hari penduk daun dan lain-lainnya. Dan mereka itu dari perantauan, sama seperti kita perantau-perantau, kalau kami orang Batak ya pulang kampung, atau bagi tetangga kita mudik ya. Jadi pulang mereka. Jadi pada saat Paskah itu mereka bisa kembali ke Yerusalem untuk merayakan di mana di Bait Allah. Mereka rindu. Maka dikatakan di sini, dikatakan yang dimaksud dengan ziarah di sini adalah di mana mereka merindukan, yaitu mengadakan berhasrat untuk datang menyembah Tuhan. Nah ya, kalau kita pahami dulu dalam latar belakang perjanjian lamanya, bahwa ziarah di sini artinya berkunjung. Jadi bagi mereka ibadah itu datang ke Yerusalem, ke Bait Allah. Jadi mereka rindu, ada kerinduan. Maka dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya dikatakan, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jika ku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung-burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah, dan burung-burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anaknya pada mesbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu. Saudara kasih Tuhan, bagi orang Israel harus ada perayaan-perayaan dulu baru mereka bisa datang menyembah Tuhan. Jadi sebelum-sebelumnya itu mereka udah rindu. Ada rasa rindu, ada rasa kangen untuk datang menyembah Tuhan. Kita ingat saudara kasih Tuhan, di PL itu Allah itu tidak seperti Allah yang bisa kita jumpai seperti sekarang ini setelah Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan tabit Allah terbelah, tidak ada lagi pemisah. Tidak seperti itu. Tetapi ada sekat. Mereka tidak bisa langsung. Harus ada imam yang mempersembahkan korban mereka. Yang menuntun mereka sebagai perantara antara manusia dengan Allah. Makanya Yesus dikatakan imam besar. Imam besar itu artinya mendamaikan, membawa umatnya untuk datang kepada Tuhan. Harus ada perantara, yaitu imam. Makanya Yesus juga dikatakan adalah imam besar dan juga anak domba Allah, artinya domba. Pada saat mereka datang ke Bait Allah, mereka juga mempersembahkan domba. Yang dikatakan domba itu, yang dikatakan Yesus juga menjadi domba, anak domba Allah. Yang dikorbankan. Jadi bukan lagi kita berkorban seperti binatang dan lainnya, tetapi Yesus sendiri sudah menggenapinya di atas kayu salib. Maka saudara kasih Tuhan, kerinduan itu ada dalam diri mereka. Hasrat itu selalu ada. Mereka menanti-nantikan kapan lagi hari raya Paskah, kapan lagi hari raya Pentakosta, kapan lagi hari raya penduk daun, supaya mereka bisa datang kembali ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan, untuk mempersembahkan korban. Ada kerinduan, ada satu hasrat yang besar di dalam diri mereka, supaya mereka bisa memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Wah, ini luar biasa. Saya renungkan ini, ada satu hasrat di dalam diri mereka. Walaupun mereka sudah jauh dari hidup dari Yerusalem. Karena kita tahu bahwa bagi orang Israel, kehadiran Allah itu awalnya adalah di tabut Allah. Dan sekarang mereka anggap Allah itu hadir di Bait Allah. Makanya sampai sekarang mereka menganggap Bait Allah itu harus dibangun kembali. Karena itu tandanya bahwa Allah harus hadir di sana. Bagi orang Israel ya. Tapi bagi kita, bahwa Allah Yesus Kristus sudah menggenapinya semuanya dalam perjanjian baru, saudara kasih Tuhan. Jadi tidak perlu kita menantikan membangun lagi kembali Bait Allah. Karena Allah kita sekarang adalah Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita. Kalau kemarin-kemarin Allah itu masih Allah yang jauh, Allah yang transenden, Allah yang harus dipanggil, tidak sembarangan bisa memanggilnya. Kalau mereka mau datang kepada Tuhan, harus ada imam yang menjadi perantara untuk mereka beribadah, untuk memuliakan mereka. Dan juga harus ada pelataran-pelatarannya, ada tempat-tempat mereka. Dan tidak sembarangan sudah kasih Tuhan. Tapi sekarang itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam dirinya. Dan sekarang Allah itu menjadi Allah yang Immanuel. Mereka berhasrat, mereka rindu sekali untuk datang kembali menyembah Tuhan. Ini maksudnya ziarah. Ziarah artinya datang, naik ke Yerusalem. Di mana di Yerusalem adalah Bait Allah. Di kota, di Bukit Sion, saudara kasih Tuhan.
Saudara kasih Tuhan, mereka mengapa Allah hadir di sana. Tuhan hadir di sana. Maka seringkali juga kita saudara kasih Tuhan di dalam kehidupan kita ini menjadi tidak lagi ada bergairah untuk mengikut Tuhan. Coba kita cek dalam diri kita. Masih ada nggak gairah itu dalam diri kita? Masih ada nggak sih getar-getar itu? Kalau kita datang menyembah Tuhan. Atau ibadah pun bisa kita lalui. Nggak dalam seminggu, bahkan dalam 2 minggu, bahkan dalam sebulan. Kita tidak ada merindukan itu. Saudara kasih Tuhan, para penafsir mengatakan bahwa Mazmur 83 ini ditulis oleh Daud, saudara kasih Tuhan. Karena ini sama dengan, hampir mirip dengan Mazmur 63, ya. Maka dikatakan penulis di Mazmur 84 ini kemungkinan adalah Daud sendiri. Bagaimana saudara kasih Tuhan Mazmur Daud, di mana begitu dia rindu sekali untuk menyembah Tuhan. Dalam kerinduannya, hasratnya untuk dekat-dekat dengan Tuhan, ada dituliskan dia di Mazmur ini, saudara kasih Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, kalau saudara sedang jauh dari Tuhan, sedang tidak ada lagi hasrat untuk menyembah Tuhan, coba baca Mazmur ini. Tapi Mazmur ini jangan baca seperti baca komik atau baca buku, ya. Berbahagialah orang yang di rumah Tuhan, atau gini, berbahagialah orang yang di rumah Tuhan dan terus-menerus memuji Tuhan. Bahagialah manusia yang kuatannya dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Enggak, coba buat seperti ini. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bagi orang Israel, ziarah itu artinya berkunjung, datang. Bagi mereka, ibadah mereka harus datang ke sana. Karena enggak dianggap bahwa Allah itu ada di bait Allah, Yerusalem. Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah masih ada hasrat di dalam diri kita, dalam hati kita? Ada nggak? Selama ini, mungkin kita sudah mulai jauh. Sama seperti saya katakan tadi, seperti suami istri. Kalau sudah menikah, kayak yang namanya pacaran itu, kaulah bulanku, kaulah bintangku. Diamlah kau. Kita aja belum makan ini, gitu kan. Kontrakan belum dibayar ini. Kaulah bintangku, kaulah bulanku. Kau bilang. Ya kan? Padahal sebenarnya, kalau suami istri itu bisa berbahagia, enggak marah-marah, enggak saling gontok-gontokan, enggak saling ngotot-ngototan karena sesuatu, karena masalah, karena ekonomi, bisa diselesaikan tuh. Tapi saya belum menemukan ada keluarga yang mati kelaparan sekarang ini karena nggak bisa ngapa-ngapain. Selama saudara masih kerja dan bisa bergerak, percayalah Tuhan akan memelihara hidupmu. Hanya satu bilang amin. Nggak ada yang bilang amin. Karena kita nggak percaya, karena itu. Amin. Itu paksa dulu baru amin kita. Kita harus tahu itu. Kenapa kita harus marah-marah suami istri? Kenapa kita nggak berkompak mengingat bahwa kita pernah berpacaran? Kenapa setelah dalam pernikahan kita, dalam hubungan kita suami istri, setelah menikah harusnya kita lebih dekat lagi dengan istri dengan suami kita. Nggak ada lagi kata-kata yang tidak baik, harusnya kan? Padahal dulu waktu pacaran belum ngapa-ngapain, nggak ada kata-kata pacar. Sekarang sudah, maaf nih, kata yang dewasa berpikir. Kenapa masih ada kata-kata kotor, kata-kata yang tidak baik datang kepada suami kita, kepada istri kita. Padahal dia dulu kita sayang-sayang. Walaupun mungkin sekarang badannya udah mulai lebar ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Itu karena kita anaknya juga, karena dia melahirkan. Dulu saya lihat istri saya sebelum melahirkan, waduh slim, ya kan? Sep. Malah saya bilang, mah, gede kali badan rumah. Kayak kurang ajar saya. Kenapa? Karena dia sudah melahirkan anak buat saya 2 orang, saudara. Gadis cantik-cantik, bagi saya. Mungkin orang lain beda. Masih saya, harusnya kita makin sayang kepada istri kita. Kalau kita sakit, diurutin. Di mana sakit, Pak? Walaupun mungkin pas kita lagi sakit aja kita diurutin. Yang mana? Waktu pacaran nggak mungkin kau diurutin. Nggak mungkin satu rumah kan. Di mana? Sakit. Sakit di mana? Bawa ke dokter lah dulu. Nggak usah, saya tahan-tahan aja. Udah paling via telepon. Karena nggak mungkin dia datang ke kosan kita. Akan apa yang terjadi? Atau ke rumah kita. Kalau belum pacaran. Tapi kalau udah menikah. Dia urut kita. Dia pulihkan kita. Dia masakin air hangat. Apalagi yang sakit, Pak? Makan yang enak ya, aku buat sop ya. Ya kan? Dibuatin sop, dikasih kita.
udah keringatan badan, ganti baju, udah panas ini baju ini. Masa kita sama istri lagi? Matamu lah sedikit salah kan. Ya. Harusnya sayang dong. Harusnya kita bisa dong melihat istri kita itu sudah melihat memulihkan kita. Ya mungkin kalau udah salah, ya kita biarlah. Kita minta ampun sama dia, boleh kan? Harusnya makin sayang, saudara. Enggak makin melihat istri makin enggak baik. Wah, udah tua ya kan. Istri gua udah mulai ubanan lagi. Ya. Suami gua juga udah mulai botak lagi. Ada enggak sih suami lain yang bisa sama saya lagi gitu? Penghasilannya juga enggak ada. Pas-pasan. Aduh. Orang lain sudah beli mobil, beli TV, beli ini. Kita masih ngontrak aja di rumah RSSS ini. Rumah sempit sederhana. Selonjor saja susah katanya. Ya. Apakah seperti itu, saudara? Tuhan juga dengan pikir-pikir, saudara. Bagaimana kita telah ditolong Tuhan. Harusnya kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Bukan makin jauh dari Tuhan. Lihat, COVID. Kita masih sehat. Teman-teman kita sudah ada yang sudah dipanggil. Bukan berarti orang yang meninggal itu tidak dekat dengan Tuhan. Pasti ada rencana Tuhan untuk diri mereka. Tapi kita masih diizinkan Tuhan untuk bisa sehat, saudara. Orang lain cari kerja susah. Ada sampai baca kalau saudara orang yang ikuti sosmed, ada orang-orang yang sampai mencuri karena untuk makan beli susu anaknya. Dan akhirnya hakim memberikan perdamaian dengan sang yang dicuri. Saudara pernah nonton itu? Kita nggak pernah seperti itu kan? Kita masih bisa makan kan? Apa kita merasa bahwa itu karena kekuatan kita? Kalau itu yang terjadi, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan kita yang memelihara hidup kita, yang memberkati kita, yang memulihkan hidup kita, yang menjaga kita, maka kita akan seperti saya katakan tadi, seperti suami istri tadi. Kita akan semakin sayang kepada istri kita. Dan juga kita akan semakin sayang kepada Tuhan kita, saudara. Nggak makin jauh dari Tuhan kita. Ada orang-orang sekarang ini sudah ditolong Tuhan. Saya juga mungkin seperti itu. Maka saya juga harus belajar terus untuk bisa mengikuti kasih Tuhan. Saudara, kasih Tuhan coba kita pikirkan. Bagaimana kita hidup dulu. Pas-pasan. Apalagi kita yang merantau ke Jakarta ini. Aduh. Saya masih ingat istilah kejam ibu kota lebih kejam ibu tiri. Kejam ibu tiri lebih kejam ibu kota. Saya pernah merasakannya, saudara. Saya pernah tidur di emperan. Karena kerja tambal ban. Jadi kita nggak ada kos. Memang di situ. Bajunya di situ. Tidur di situ. Mandi di situ. Sampai saya diusir. Kenapa? Karena saya tidak mau bocori ban. Jadi kalau datang orang tambal ban. Kalau tambal ban cuma satu. Itu cuma 5.000. Kapan kayanya? Kapan kayanya kita layak? Katanya. Jadi gimana? Bocorkan. Supaya ganti ban dia. Oh gitu cara gimana? Pas congkel ini. Brak. Langsung robek. Kok robek mas? Iya mas didorong jauh nih. Saya tahu caranya, saudara. Saya tahu caranya. 2 lubang bisa jadi 5 lubang bisa saya buat. Ada caranya, ada kiatnya. Saya diajari, ada trainingnya itu. Enggak hanya di perusahaan aja ada training, di situ juga ada trainingnya. Anak-anak baru, sini cara mengembosi ban. Bup. Tahu saya. Tapi kalau sekarang agak repot ya, karena tubeless ya, udah banyak tubeless gitu. Kalau dulu ban dalam, wah, tiba-tiba dia kaget. Kok bolongannya bisa banyak mas? Iya mas, soalnya didorong-dorong dari tadi. Iya pak, ya didorong sih. Iya, dia kemakan kan sama lingkarnya itu. Iya pak ya. Ya kalau dia bego, dia pasti. Tiba-tiba saya ketemu dengan orang, saya yang bocori. Pak, tolong bisa cepat mau kemana? Saya mau ke gereja. Saya langsung minta ampun kepada Tuhan. Mulai sekarang saya tidak mau lagi bocori bantuan. Ampun. Akhirnya saya nggak bisa mencapai target, saya dipecat. Jadi itu sip-sipan. Jadi dia kalau saya sip malam sampai pagi, saya tidur di situ di trotoar itu. Saudara tahu kalau jembatan 6 sana depan apartemen apa namanya itu ya? Di pas jembatan 6 itu, di situ kita tidur di situ. Wah,
kejam ibu kota, kejam ibu tiri, lebih kejam ibu kota. Oh itu kejam, saudara. Tapi sekarang kita bisa bertahan di Jakarta ini, seperti itu saya. Bisa mengembalakan di sini, bisa kita sewa tempat ini. Padahal kampung saya nggak ada di peta, ya kan? Ada kalau pakai Google Earth, baru kelihatan. Kalau di peta di mana sih Pola nggak ada, ya kan? Di mana ya? Di mana ya? Di mana ya? Apalagi kampung Namburu nggak ada di peta. Maaf, jalan ke sana pun harus susah. Belum gaspol jalannya ke sana. Saudara kesam Tuhan, kita ditolong Tuhan loh. Sama seperti saya katakan tadi, seperti suami istri tadi. Mungkin kita hanya melihat istri kita atau suami kita hal-hal yang tidak baik. Tapi banyak hal-hal yang baik sebenarnya yang sudah ditorehkan. Mungkin Tuhan sedang tidak menjawab setiap doa-doa kita. Persoalan kita seperti seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Kita langsung emosi, langsung marah. Udahlah, gak penting lagi beribadah. Ngapain Tuhan tidak menjawab doaku. Tapi sebelumnya, lu hidup sampai sekarang, siapa yang pelihara bro? Harusnya saudara berhasratlah untuk memuliakan Tuhan. Harusnya kita berhasrat. Berhasrat itu dalam menikah itu tidak lagi ada getaran-getaran cinta seperti waktu pacaran. Jangan ada lagi itu. Jangan mimpi dengan itu saudara. Kecuali saudara lihat foto saudara, foto lama. Saya bersyukur ada FB. Wah, dulu kita di sini sama istri gue. Langsung ada seperti ingat kenangan itu. Ya. Dalam suami istri itu gak mungkin ada getaran-getaran itu lagi. Udah sering bersama. Pergi ke toilet, lu lagi. Pergi ke kamar, lu lagi. Pergi ke kamar depan, kau lagi. Gak ada lagi. Kalau dulu ya. Ketemu sekali seminggu. Ayang di mana Ayang? Kalau ada yang panggil Ayang Beb, ya kan? Ayang Beb, apa kek? Gitu. Kalau saya dipanggil istri saya dulu Abi gitu kan. Gak tahu dari mana dipanggil saya Abi itu. Jadi kayak saya, makanya orang-orang teman-teman bilang, kok panggil Abi sih? Ayo nggak apa-apa lah kata dia, panggil Abi kadang. Makanya teman bilang, Abi di mana tuh gitu kan? Jadi kalau lihat di Facebook itu, saudara lihat Abi di mana itu gitu. Jadi saya udah nggak, wah parah gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Gitu. Saudara, nggak ada lagi yang seperti itu. Kalau kita sekolah seminggu, apalagi kita ada boncengan gitu, waduh terasa getar-getarnya gitu, waduh gitu. Motor kita bongkok pun istri saya, gitu. Kenapa sih motornya? Gitu. Aduh saudara, harusnya setelah menikah, maka dalam pernikahan bukan getaran itu lagi yang kita ingat. Tetapi bagaimana istri kita, suami kita menolong kita. Bagaimana Tuhan kita menolong kita sampai hari ini. Itu yang kita ingat. Maka kita berhasrat tetap menyembah Tuhan. Kita ikut beribadah. Apapun, mungkin ada jadwal-jadwalnya. Kita ikut doa, ikut apa. Itu karena apa? Karena kita berhasrat untuk mengenal Tuhan. Karena kita tahu lewat itulah perjumpaan kita dengan Tuhan, saudara. Lewat pribadi kita. Kalau kita punya sahabat, saudara kasih Tuhan, kita harus sering ketemu lah. Tapi kalau kita nggak punya sahabat, kalau bukan sahabat, ya nggak apa-apa kita nggak pernah ketemu. Maka saya katakan kalau saudara jarang ketemu Tuhan, jangan panggil Tuhan sahabat saudara. Atau panggil Tuhan sebagai apa? Sebagai teman jauh. Kita nggak pernah berdoa. Kita bilang, kaulah sahabatku Tuhan. Malaikat apa bilang? Iblis bilang, palsu lu. Gitu. Lu gak pernah ikut tuh, gak pernah berdoa, gak pernah beribadah. Nyaman-nyaman aja tuh. Kalau sekarang gak harus ibadah di JKI Getsemani kan. Ada online di mana kalau saudara sibuk. Gak pernah. Gimana coba? Kalau kita katakan Tuhan kita, Tuhan penolong kita. Dia sahabat kita. Gimana itu? Saudara kasih Tuhan, lihat orang-orang Israel. Mereka tak berhasrat. Lihat Daud. Mereka tak berhasrat untuk lebih dekat dengan Tuhan. Padahal mereka harus ada waktu-waktunya untuk datang ke bait Allah. Sekarang kita bisa setiap hari datang untuk memuliakan Tuhan. Untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi kita gak punya hasrat. Jangan kita berpikir hasrat kita itu pada saat
Ada getaran lagi. Pada saat kita pertama ketemu Tuhan, rasanya gimana melayang ketemu Tuhan, kita berbahasa roh, kira bersyukur, rasanya enak banget gitu kan. Kalau sekarang kita bahasa roh nggak ada rasanya lagi, kok nggak ada rasanya malah apa? Rasa apa? Nggak ada gitu kan? Kok biasa aja gitu. Seolah-olah Tuhan nggak hadir. Tuhan hadir. Apa yang perlu kita ingat? Pemasmur mengatakan ingatlah kebaikan Tuhan, ingat kasihnya Tuhan. Itu yang membuat kita semakin berhasrat untuk memuji Tuhan. Kita ingat pertolongannya dia. Tuhan menolong kita. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menjagaku. Ya, Tuhan selalu menjaga kita, saudara. Sampai hari ini kita dijaga Tuhan. Harusnya kita berhasrat untuk memuliakan. Harusnya punya hati kita berkobar-kobar untuk memuliakan Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan. Sama seperti saya katakan tadi, seperti suami istri. Harusnya kita semakin bisa memahami kalau istri kita, suami kita salah, kita bisa legowo menerimanya. Bukan langsung marah-marahin dia. Kenapa? Karena banyak kebaikan istri kita, banyak kebaikan suami kita kok. Sewaktu setelah menikah, dibandingkan sebelum menikah. Sebelum menikah apa? Paling-paling traktir makan. Iya. Tongkrongan si Loni udah digusur loh. Tongkronganmu. Yang di Uki. Paling nongkrong doang makan kalau pacaran. Nongkrong makan udah pulang kan. Tapi cinta kita bisa berbunga-bunga itu. Bisa seperti api yang menyala-nyala. Mendidih di hati, mendidih di hati, ya. Mendidih di hatiku, ya kan? Kapan lagi weekend? Lama kali lah weekend ini, ya kan? Lama kali lah ini supaya aku bisa bertemu dengan kekasihku yang cantik dan menawan. Dan baik hati, tidak ada seperti dia di bumi ini. Hanya dia satu-satunya. Tapi setelah menikah, masih banyak wanita kayak kau. Yang mau sama aku. Tahu kau? Gitu. Bukan aku masih cantik. Aku masih ganteng ini. Kau lihat. Gitu. Tapi waktu pacaran bisa seperti itu. Dengan Tuhan juga kita, saudara. Banyak seperti itu. Di mana hasrat kita lagi? Di mana gairah itu? Gairah itu harus kita buat, saudara. Gairah itu harus kita ciptakan. Gairah kita terhadap Tuhan harus kita ciptakan. Malas, ya ada pasti. Kita ini seperti olahragawan, saudara. Seorang pemain bola, Cristiano Ronaldo, sampai sekarang bisa tetap fit. Saya rasa itu dia hanya satu. Dia bisa mengalahkan nafsunya. Nafsu apa? Nafsu untuk minum. Minuman keras. Karena pemain bola, kalau dia sering minuman keras, maka perutnya akan buncit. Seperti dulu Adriano di Inter Milan, saudara tahu. Saya suka banget dulu dengan Adriano. Karena saya suka main PS, saya sering pakai dia. Dia bisa lari dari lapangan, dari gawang dia, bawa bola, sampai ke gawang lawan. Karena badannya gede. Saya sering pakai itu gitu kan. Dan saya setting di depan gawang. Kalau bola-bola tinggi dia bisa gol. Lama-lama saya lihat dia lagi di Inter Milan. Kenapa? Karena perutnya buncit, sering minum, begadang. Saudara, yang menghancurkan seorang olahragawan adalah minum dan juga begadang. Maka Roni juga sering kali dulu dikritik, turun performanya gara-gara sering begadang dan masuk ke bar. Ronaldo enggak. Dia adalah anak yang baik. Dia meninggalkan, enggak mau menyentuh itu. Bahkan Coca-Cola pun tidak mau disentuh dia. Saudara lihat kan kemarin. Jadi minuman-minuman bersoda dia tidak mau. Juga saudara kasih Tuhan, dia latihan. Apakah ada kemalasan dalam diri dia? Pasti ada kemalasan. Pasti. Saya tahu pasti malas. Gak mungkin enggak. Saya pernah nge-gym, saudara.
Dulu waktu di Batam saya hampir tiap hari nge-gym karena pelayanan sore. Dan saya juga berambisi waktu itu ingin jadi perut saya six-pack. Walaupun tidak mencapai target, tapi ada dikit lah. Tangan saya, wah. Saudara Tuhan, pada saat pertama-tama mula-mula semangat banget hampir tiap hari. Tapi mulai lama-lama mulai malas ya kan. Aduh. Ingat beban yang kita angkat nanti, aduh capek juga tangan nih. Udahlah, malas lah, tidur lah. Udahlah 3 kali seminggu aja lah. Kan saya nggak olahragawan. Gitu kan. Mulai lagi kan. Baru kembali lagi. 3 kali seminggu kebanyakan. 2 kali seminggu aja lah. Kan udah mulai banyak pelayanan ini. Terus karena udah mulai malas. Sekali seminggu aja lah. Juga udah mulai terbentuk ke perutku di sini. Badanku udah mulai bagus. Aduh udah mulai malas nih. Akhirnya seminggu udah gak main lagi. Akhirnya 2 minggu gak main lagi. Akhirnya sampai sekarang gak main lagi. Akhirnya apa? Terjadi pembuncitan di perut kita ya kan. Penumpukan lemak di mana-mana. Lemak-lemak jahat yang merusak tubuh kita. Maka kalau kita jalan tidak tahan perut. Udah kayak hamil 3 bulan. Pak, udah berapa bulan Pak? Ya, bentar lagi, ya kan. Cowok atau cewek? Gak jelas, karena laki-laki kan gak mungkin. Cewek cowok kan. Saudara kenapa? Karena kita udah mulai malas olahraga. Demikian juga dengan keimanan kita, saudara. Berdoa juga kita gitu. Nantilah capek. Buru-buru ini. Baca Alkitab lah. Nantilah capek. Buru-buru, aku baru capek aku. Selonjor kaki dulu lah. Pokoknya ketiduran. Udah jam berapa ini? Jam 3 pagi. Udahlah Tuhan, kau tahu yang ku mau. Udah capek kali aku Tuhan. Tolonglah ya Tuhan ya. Ampuni aku lah Tuhan. Udah. Lama-lama gak pernah berdoa lagi. Udah masalah, gak masalah. Udah gak ada lagi hasrat. Saya tahu di sini kita banyak tersinggung. Termasuk saya juga. Suatu ketika di Facebook saya ngomong gini. Boleh gak pendeta berantem? Berantem gak pendeta? Gue bilang, kok pendeta gak berantem? Kita manusia biasa kok. Bukan manusia yang kaki saya gak nyampe di tanah. Cuma bagaimana kita mengatasinya. Saudara tahu gak? Kalau doa pagi itu begitu malas. Saya itu orang yang susah tidur. Kenapa? Kalau saya tidur, yang kecil minta susu atau nangis kebangun. Dan memulai tidur itu lagi, pasti susah. Saudara bayangkan, pagi-pagi jam 5 harus bangun lagi setel musik, keyboard, semuanya laptop dan juga untuk ibadah pagi. Dan sampai sekarang jarang saya absen, tanya Namboru ini. Namboru sering ikut. Cuma kalau sekali nggak ikut kenapa? Gara-gara kadang tinggal alat. Kenapa? Bisa aja saya bilang sama Namboru, Namboru maaf ya. Karena saya tahu cuma Namboru kadang ikut. Maaf ya, kita nggak bisa berdoa hari ini karena ini. Bisa aja sebut alasan seperti itu. Terus bisa. Atau saya suruh orang lain doa, saya tidur gitu. Bisa kan? Bisa kan? Tetapi saya belajar, malas, ya malas. Bayangkan saudara gak tidur, kadang mata saya sepat. Haleluya, kuncinya G. Tadi salah ini. Tadi main di C gitu kan. Karena udah salah, nggak tidur gitu. Tapi kenapa kita belajar untuk memaksa diri kita untuk tetap tinggal dalam Tuhan. Jadi kalau saudara kata Tuhan, kalau sudah menikah tadi saya katakan, kalau kita sudah ikut Tuhan sering, jangan lagi berharap lagi ada getaran-getaran. Tunggu Tuhan bangunkan kita pagi-pagi dengan alarm. Enggak juga. Kadang kita lewat. Tuhan kalau waktu dulu kan kita baru bertobat, Tuhan bangunkan. Nah bangun nah berdoa gitu. Kadang ada gitu ya. Kadang saya nggak tahu apa saudara pernah dengarkan itu. Saya pernah gitu, tiba-tiba kebangun gitu. Wih jam 5 nih doa nih. Karena kita komitmen untuk berdoa pagi jam 5 gitu. Tapi kalau sekarang kadang lewat. Waduh jam 5 kurang 10 nih. Alat belum dia. Siap-siap. Cepat gitu. Bisa jadi lewat 5 jadinya ibadahnya gitu. Bisa. Salah pasang alarm. Tergantung kita saudara. Kalau bagi hasrat kita sekarang ini jangan berharap lagi getar-getaran cinta itu datang. Seperti kita pacaran itu. Seperti pertama kali kita ikut Tuhan tadi. Baru-baru kenal Tuhan enggak. Kita harus memaksa diri kita. Seperti saya katakan tadi Cristiano Ronaldo. Sampai sekarang dia masih bugar, kuat, sehat. Dan tendangannya masih top chair gitu kan. Kenapa? Karena dia menjaga tubuhnya. Kita sebagai anak Tuhan saudara. Bagaimana hasrat kita? Makanya masih di situ kita. Termasuk saya. Kalau itu ada dalam diri kita,
Mari kita sama-sama bertobat. Kita ubah kehidupan kita. Khotbah ini bukan untuk menghakimi saudara, menghakimi saya. Enggak. Khotbah ini supaya kita sama-sama berubah. Saudara enggak perlu nunduk begitu. Tataplah saya dengan baik. Karena kita sama-sama belajar. Saya juga dalam belajar dalam hal ini. Saya tahu enggak gampang ini. Kalau saudara enggak memaksakan diri saudara, kapan saudara berdoa lagi? Kapan saudara baca Alkitab? Hah? Apalagi mungkin kita dalam pelayanan. Kapan? Ada jemaat-jemaat, oma-oma, setiap hari bangun pagi, baca Alkitab. Walaupun dia suaranya tidak pas. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Tapi tiap hari dia konsisten baca Alkitab. Udah tua. Baca Alkitab, kacamatanya udah di sini dibuat. Sini. Ada nggak di sini lagi, karena tanya. Pulihkanlah kami ya Allah, penyelamat kami, dan tindakan sakit hatimu kepada kami. Dia masih tetap baca Alkitab dan memuliakan Tuhan. Kita yang masih muda, masih fit, lari, masih kuat, kita lebih banyak memilih untuk tidur. Padahal Tuhan begitu baik hidup kita. Tuhan kita kasih hal-hal yang baik. Saya nggak tahu apa yang hal yang baik yang Tuhan taruhkan dalam hidup saudara. Beda, kalau saya banyak, pasti setiap saudara banyak juga. Saya tahu itu pasti banyak. Di antara kita pasti beda-beda kebaikan Tuhan. Kalau kita tanya Namburu, apa Namburu kebaikan Tuhan? Dia selalu bilang, Tuhan berikan aku rumah di Jakarta. Ya kan? Saya juga belum punya rumah di Jakarta. Dan itu dianggap kebaikan Tuhan. Dan kita pun banyak kebaikan-kebaikan kita. Yang Tuhan, banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan torehkan dalam hidup kita. Maka itulah yang membuat kita berhasrat untuk memuji Tuhan. Menjadi bergairah membaca Alkitab ini. Bergairah untuk berdoa. Bergairah untuk datang di hadapan Tuhan. Bergairah untuk hidup kudus. Bergairah untuk sehat, untuk tetap terjaga dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Amin. Mari datang teman-teman musik maju ke depan. Siapa nanti kita datang di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh hamba sampaikan kepada kami, kepada umat-Mu. Berkati kami semua. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Agar kami semakin hari, semakin boleh sungguh-sungguh mengasihi-Mu, memuliakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Surgawi, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara kasih Tuhan. Lebih terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah bagiku. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan lagi sama-sama. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Katakan lagi sama-sama. Besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih.
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapak sebagai hamba-Mu sudah nanti berbicara, biarlah Engkau yang berbicara kepada kami terus menerus Tuhan. Berkati setiap pribadi kami, bawa kami, bakar kembali semangat kami untuk tetap tinggal dalam Engkau. Semakin hari semakin mengenal Engkau. Sebagaimana pemazmur tadi, kami belajar dari seorang pemazmur yang berhasrat terus memuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Biar lawatan-Mu terjadi dalam hidup kami. Katakan lagi sama-sama, besar anugerah-Mu, haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan dalam kehidupan kami. Biar firman itu tidak hanya berlalu begitu saja dan kami tidak hanya sebagai pendengar saja, namun oleh karena Roh Kudus-Mu Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Bapak Gembala yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan, pewahyuan yang baru, pengurapan yang baru, dan kiranya juga Tuhan Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya, keluarganya, rumah tangganya, anak-anaknya Tuhan berkati dalam nama Yesus. Jika sebentar Tuhan kami akan memberkati gereja Tuhan ini lewat persembahan kami, biar kiranya Tuhan kuduskan, sucikan persembahan ini hingga menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan setiap kami yang sudah atau bahkan akan memberi persembahan ini Tuhan berkati berlipat kali ganda, kesehatan, usaha pekerjaan kami Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami
di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Sekali lagi katakan, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada Bapak Gembala. Saya persilakan. Ya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa bahwa setiap hari Selasa kita ada doa pagi jam 5 pagi Saudara kasih Tuhan. Dan juga setiap hari Sabtu ya kita juga ada doa pagi jam 5 pagi. Serta setiap hari Rabu kita ada ibadah tengah minggu. Saudara boleh semuanya dilakukan lewat Zoom, yaitu setiap hari Rabu jam setengah 8 malam Saudara kasih Tuhan. Dan kami rindu saudara boleh ikut bersama dengan kami, bergabung bersama dengan kami. Dan saudara kasih Tuhan, jangan lupa juga setiap hari Jumat ya kita ada Getsemani bertumbuh di jam 8 malam waktu Indonesia Barat, yaitu ada di YouTube kita JKI Getsemani Jakarta ya. Jadi saudara boleh menyaksikannya setiap jam 8 malam hari Jumat. Nanti juga saya linknya kita share di grup Saudara kasih Tuhan. Serta ada juga sekolah minggu. Jadi anak-anak saudara yang mungkin punya anak-anak, punya keponakan, mereka belum ada ibadah, saudara boleh juga menyaksikannya. Kita ada sekolah minggu online, disiarkan setiap hari Minggu jam 9 pagi Saudara kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih sekali lagi buat kedatangan Bapak Saudara kasih Tuhan, teman-teman pemusik. Terima kasih worship leader itu Elsa untuk kesediaannya untuk boleh melayani kita, untuk boleh menaikkan pujian yang indah bagi Tuhan. Buat Lone, terima kasih juga sudah membantu kita dan semua jemaat Tuhan yang hadir. Tuhan berkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Saudara kasih Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah kita ini. Naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak saudara kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat hari ini kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap pribadi kami, berkati semua jemaat-Mu yang ikut online, bahkan tempat ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka, masalah sakit penyakit Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan ya Tuhan. Saya juga buat Bang Beru, Tuhan yang menjamah, melawat dia, sehingga imunnya makin kuat dan sehat, dan boleh beraktivitas seperti semula. Dan juga berdoa Tuhan, buat jemaat-Mu juga yang hari ini mengalami kesusahan, yang susah mencari pekerjaan, susah dalam ekonomi karena keadaan ini. Tuhan tolonglah jemaat-jemaat-Mu, Tuhanlah mereka, dan mungkin ada kerinduan mereka untuk mendapatkan keturunan ya Tuhan. Tuhan bukalah, Engkau yang membuka Tuhan rahim yang mandul ya Tuhan. Sebagaimana Hana, Tuhan telah membuka rahimnya sehingga melahirkan Samuel. Dan demikian juga Tuhan, kami berdoa biarlah saat ini jemaat-Mu yang rindu untuk itu, Tuhan melawat, Tuhan membuka sehingga mereka boleh bersuka cita sebagaimana sukacita Hana telah mendapatkan Samuel ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu hari ini, mereka yang rindu mendapatkan pekerjaan, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Mungkin mereka sudah susah dalam ekonomi karena tidak ada lagi hal yang bisa diharapkan. Ya Tuhan, kami berdoa, kami mohon belas kasihan-Mu.
kepada jemaat-Mu supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik ya Tuhan. Juga berdoa juga Tuhan, teman-teman yang sudah melayani pekerjaan-Mu, buat itu Elsa, buat teman-teman pemusik, Paul dan Angga, serta semua Tuhan, dan juga Lone dan Erik, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati juga Bow sebagai worship leader, Tuhan memberkati mereka dan memberikan waktu mereka untuk boleh melayani pekerjaan menuju ke Getsemani. Kami tidak mungkin bisa memberi banyak, tapi biarlah Tuhan membalaskan setiap jerah mereka, waktu mereka yang diberikan untuk boleh melayani pekerjaan-Mu. Tuhan berkati ya teman-teman pemusik, berkati worship leader, berkati juga Lone. Tuhan memberkati juga semua jemaat yang hadir, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan berkati bangsa kami, Joko Widodo kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Sebagai presiden kami, berkati juga keamanan bangsa, ekonomi bangsa ini Tuhan, dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Juga berdoa buat tempat ini, berkati hotel ini, berkati juga Tuhan itu Tiur yang telah memberikan waktu kepada kami untuk boleh kami beribadah di tempat ini. Sesaatnya Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu. Kami mau angkat tangan kami. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi, dan sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu di ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom.